Salam sehat jiwa. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait konsep stres dan mekanisme coping. Pertama-tama mari kita satukan persepsi kita tentang apa itu manusia. Kita ini manusia. Manusia itu merupakan makhluk yang mempunyai kelengkapan dilihat dari berbagai aspek, baik itu psikologis, biologis, sosial, spiritual, atau religi. Dan semuanya itu saling kait-mengkait, saling mempengaruhi dan dijaga sesungguhnya. Bisa dijaga secara harmonis dan seimbang tergantung kita maunya gimana. Supaya semuanya terjaga secara harmonis dan seimbang, maka kita akan menjadi makhluk yang paripurna dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki karakteristik diri yang disebut faktor internal. Tiap individu berbeda-beda, psikologis, biologis, sosial, dan spiritual. Makanya disebut karakteristik diri atau faktor internal. Kita individu pasti mengalami peristiwa kehidupan atau faktor eksternal, dan semuanya mengalami yang disebut stresor. Nah, stresor itu tergantung tiap individu mempunyai arti subjektif. Semua peristiwa berbeda-beda dipersepsikan. Dari arti subjektif itulah, maka setiap orang melakukan mekanisme respon, baik itu psikologik ataupun biologik, yang unik untuk menjaga stres. Stres ada dua macam kita kenal, yaitu eustress dan distress. Kalau eustress itu bersifat konstruktif atau menguntungkan dan memberi manfaat bagi kita, sedangkan distress itu merugikan. Sekarang kita masuk, apa itu stres? Stres adalah keadaan yang mengganggu homeostatis atau keseimbangan atau keharmonisan. Oleh karena terganggu itulah, maka keberfungsian psikologik dan biologik yang normal itu terganggu. Keadaan ini memerlukan adaptasi yang berlebihan dibandingkan kondisi yang normal. Hanselian mengatakan bahwa untuk merespon stres itu ada yang namanya General Adaptation Syndrome yang terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama yaitu alarm atau siaga. Tahap kedua resistensi. Jadi individu itu beradaptasi secara optimal. Tahap ketiga yaitu untuk menanggulangi kondisi stres tadi. Dan apabila kedua tahapan yang tadi sudah dilewati dan tidak kuat lagi, maka akan terjadi tahap yang ketiga, yaitu tahap kelelahan. Oleh karena itu, stres responnya itu non-spesifik, karena bukan semata-mata respon psikologik atau biologik. Jadi bukan saja respon psikologik atau biologik saja terhadap tuntutan atau tantangan kehidupan, dari kondisi yang tidak menyenangkan bahkan yang menyenangkan. Misalnya, saya ambil contoh yang menyenangkan ya. Dia tiba-tiba ditunjuk menjadi seorang direktur misalnya. Nah, maka akan muncul stres. Karena apa? Banyak tugas, banyak kewajiban yang harus dilakukan, dan tidak ada banyak waktu misalnya, dan sebagainya. Lalu eustress itu dan distress itu dicirikan sebagai berikut. Kalau eustress itu dia lebih bersifat konstruktif, terus lebih bersifat kognitif, lalu lebih berfokus pada penyelesaian masalah, lebih bersemangat, bisa mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Sementara distress itu tidak nyaman, gelisah, menderita gitu ya. Lebih bersifat emosional, tidak menguntungkan karena tidak ada solusi yang ditemukan. Sekarang kita masuk ke etiologi stres.
apa itu penyebab stres? Faktor internal dan faktor eksternal, kita akan melihat kedua faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya stres. Namun, tidak bisa dipisah-pisahkan antara faktor internal dan faktor eksternal, karena keduanya itu saling berinteraksi. Kalau kita lihat faktor internal, ada kepribadian yang berisiko menyebabkan stres. Yang pertama, tertutup atau subjektif gitu ya, kurang objektif. Lalu mudah tersinggung, memendam gitu ya, berpikiran negatif, kurang percaya diri, kurang mandiri gitu ya, kurang bersosialisasi. Lalu ada taraf kecerdasan, di mana kecerdasan kognitif atau cara berpikir yang rasional. Lalu ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial atau bagaimana cara berinteraksi yang memberikan kebaikan. Lalu ada kecerdasan religiusitas. Religiusitas ini bagaimana kemampuan pribadi masing-masing menyikapi religi atau agama atau keyakinan yang dianut secara baik. Lalu faktor berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini misalnya masalah keluarga, masalah pekerjaan atau studi gitu ya, masalah pergaulan, masalah ekonomi, atau sekarang COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Jadi faktor internal dia akan berinteraksi dengan faktor eksternal tergantung persepsi yang bersangkutan. Jadi persepsi terhadap masalah, jadi itu bisa eustress atau bisa distres, tergantung persepsinya dia. Untuk peristiwa kehidupan ini ada skala social readjustment oleh Thomas Holmes dan Richard Ryle yang mengukur peristiwa kehidupan dalam 1 tahun terakhir. Jadi ketika dijumlahkan semuanya dalam 1 tahun terakhir, apabila nilai total lebih dari 200, maka dia berisiko mengalami penyakit atau gangguan jiwa. Kita lihat pada gambar di samping itu ada 43 item. Pertama, kematian pasangan hidup, itu nilainya 100. Lalu ada perceraian, nilainya 73. Perpisahan dengan suami atau istri 65 dan sebagainya. Kalau kita lihat di situ juga ada pernikahan juga membuat seseorang stres di angka 50. Lalu pensiun itu juga menyebabkan seseorang stres gitu ya. Misalnya pada poin ke-14, mendapatkan anggota keluarga baru, itu juga bisa membuat seseorang stres dan sebagainya. Lalu kalau sudah ada stresor dan merasa stres, jadi bagaimana mekanisme respon stres kita? Ada yang namanya mekanisme coping psikologik dan mekanisme adaptasi biologik. Saya akan membahas pertama terkait mekanisme coping psikologik. Psikologi itu disadari dalam diri kita atau dipikirkan dan juga tidak disadari, seperti respon imunologi. Disadari menggunakan data-data yang rasional atau berpikir secara konseptual. Jadi tujuan yang disadari itu untuk mencari solusi atau bagaimana penyelesaiannya. Solusi itu tidak langsung didapat dalam 1 atau 2 hari atau seminggu gitu ya, langsung selesai. Harus secara bertahap. Jadi memerlukan waktu, memerlukan upaya dan adaptasi yang tiada henti. Kita masuk kepada mekanisme adaptasi biologik. Semua sistem dalam tubuh itu dia bekerja, mulai dari regio dan saraf, susunan saraf pusat gitu ya, sistem saraf otonom, sistem neurotransmitter, sistem endokrin, sistem imun dan sebagainya gitu ya. Kedua mekanisme ini, mekanisme coping psikologi dan biologi ini itu sinkron, jadi simultan dan sekaligus gitu ya. Misalnya saya ambil contoh,
Ketika kita masuk di suatu ruangan dan terdapat ular di dekat pintu, maka respon kita adalah lari. Otot-otot muka kita menjadi tegang atau berkontraksi ya, dan kelenjar lakrimasi kita memproduksi air mata ya gitu. Jadi terjadi secara simultan antara mekanisme coping psikologik dan mekanisme adaptasi biologik. Gitu. Sekarang kita masuk ke distress gitu ya. Distress itu adalah perasaan tidak enak, ya gitu ya, tidak nyaman, terus tegang, tertekan, gelisah, lalu menyebabkan gangguan tidur, tidak bisa fokus, cemas dan depresi yang berlebihan, keluhan fisik misalnya jantung berdebar-debar, sakit kepala dan lain-lain, dan juga kualitas hidup menurun. Dan kalau ini terjadi terus-menerus dan distressnya menjadi kronis dan lebih dari 3 bulan setiap hari serta tidak teratasi, maka akan terjadi gangguan jiwa baik yang ringan maupun yang berat, atau bisa berimplikasi pada terjadinya bunuh diri, dan bisa juga adanya penyakit psikosomatik. Lalu penyakit terkait stres. Penyakit terkait stres seperti aterosklerosis, myocard infarct, DM, penyakit gastrointestinal seperti GERD, ulcus pecticus, dispepsia gitu ya, asma, penyakit autoimun, infeksi virus, dan juga kanker. Sehingga bagaimana cara kita untuk menjaga eustress? Yang pertama, hidup seimbang, baik jiwa raga, fisik mental, religi kita, logika kita, itu kepentingan pribadi gitu ya, dan orang lain atau lingkungan, dan paling penting adalah kita bisa pandai berbagi gitu ya, dan bersyukur, berpikir positif kayak tadi. Dan kita juga perlu untuk relaksasi gitu ya, tarik nafas dalam gitu ya, tarik 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Jadi rumus relaksasi 4-2-6 gitu. Terus kita perlu untuk hidup realistik, hidup apa adanya, sesuai dengan yang kita miliki. Kita tidak perlu melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang dalam hal ini orang-orang yang membutuhkan kita. Jangan kita lihat ke atas, orang-orang kaya, tapi lihatlah ke bawah, orang-orang yang membutuhkan kita. Lalu menghargai diri sendiri dan orang lain dengan wajar gitu ya. Jangan terlalu memuja orang lain juga, dan jangan juga terlalu egois gitu ya. Lalu bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman yang kita dapati itu merupakan pengalaman yang berharga untuk bagaimana kita bisa ketika ada masalah yang sama, kita bisa menghadapi dengan cara yang lebih baik. Lalu bagaimana penanggulangan distress? Pertama, kita harus konsultasi kepada tenaga kesehatan yang profesional, baik itu psikiater, psikolog, dan perawat jiwa. Lalu kita berbagi dengan orang yang bisa kita percayai, yang dalam hal ini bisa menenangkan dan membantu memberikan solusi. Lalu kita memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, karena Dialah yang membuat sampai hidup kita bisa seperti sekarang. Lalu berusaha untuk menyederhanakan masalah. Jadi dibuat prioritas terhadap masalah yang ada, yang sedang kita hadapi. Lalu jangan berputus asa, karena di balik segala kesulitan itu pasti ada kebaikan bila kita mau berpikir dengan jernih gitu ya. Lalu berusahalah untuk berpikir positif dan objektif terhadap masalah yang kita hadapi. Lalu menerima kenyataan bahwa semua manusia pasti mempunyai masalah dalam kehidupannya. Sehingga kita perlu untuk ikhlas, kita perlu untuk sabar dan pandai-pandai bersyukur. Lalu kita perlu mempunyai jiwa yang terbuka. Sekarang kita masuk kepada model stres ya. Jadi ada 4 teori tentang stres, yaitu stres model stimulus, stres model respons,
stres model transaksional, dan ada stres adaptasi dari Stuart. Jadi yang pertama, pada teori stres model stimulus, kita hanya berfokus pada stresornya, tidak memperhatikan responsnya. Jadi stresor itu apa saja peristiwa hidup. Jadi stresor itu apa saja peristiwa yang hidup yang kita alami. Ketegangan kronis artinya kesulitan yang berulang terjadi dan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Misalnya kayak di Jakarta macet, tapi kalian misalnya banyak tugas gitu ya. Itu hanya berfokus kepada stimulusnya saja. Lalu berikutnya yaitu stress model response. Jadi ternyata Cannon dan Hans Selye ini melihat bahwa bukan hanya stresor yang menjadi fokus, tapi kita sebagai manusia mempunyai respon gitu. Jadi respon kita itu bisa fight or flight gitu. Dan ada kemampuan kita untuk beradaptasi. Jadi stimulus terhadap fisik dan psikologis itu akan mempengaruhi fisiologis kita dan respon tubuh kita, yaitu ada tanda bahaya atau alarm, perlawanan atau resistensi, dan kelelahan gitu. Lalu kita masuk pada ada juga stress model transaksional. Jadi ternyata kita itu responsnya itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi responsnya itu ada sesuatu yang berbeda. Kalau sebelumnya dia hanya melihat responsnya, ini dia melihat ada sesuatu yang berbeda gitu dari responsnya. Jadi kita bukan hanya melihat, oh ini ada stres, saya stres gitu. Tapi ketika kita melihat stresor, ada fase penilaian. Stresor ini dia berbahaya atau tidak ke saya. Nah, jadi ketika penilaian itu, maka saya punya penanggulangan atau coping gitu ya. Saya punya coping yang bagus kok gitu. Sehingga saya tidak perlu untuk stres. Sehingga kita masuk ke copingnya yang adaptif gitu ya. Lalu yang terakhir adalah model adaptasi stres dari Stuart gitu. Stuart dia bilang bahwa suatu stres itu dapat menyebabkan gangguan jiwa jika kita lihat dari faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian terhadap stresor, sumber coping gitu ya. Kalau kita lihat stres itu banyak sekali. Misalnya perubahan endokrin pada masa pubertas gitu ya. Lalu ketika anak-anak masuk sekolah atau pindah sekolah gitu, ada yang pindah rumah gitu, itu juga stres. Percayaan orang tua, bullying gitu ya, child abuse, lalu tuntutan akademik bersamaan dengan misalnya anaknya yang sudah menstruasi gitu ya. Lalu masalah dengan teman sekolah pada saat ada kelahiran adik gitu. Lalu kematian orang tersayang misalnya pada saat mau ujian skripsi dan lain-lain, stres sebagainya ya. Jadi bagaimana kita mengatasi stres tersebut, yaitu dengan coping. Coping itu kalau artinya itu berarti penyesuaian, adaptasi, atau berhasil mengatasi atau menghadapi tantangan. Mekanisme coping itu cara menghadapi stres itu baik conscious atau unconscious yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan tanpa mengubah maksud dan tujuannya. Berbeda dengan defense mechanism. Defense mechanism itu proses yang unconscious yang bertindak untuk meringankan atau mengurangi konflik dan kecemasan yang ditimbulkan impuls atau drive seseorang sehingga kecemasan itu dia bisa berkurang. Mekanisme coping kita itu ada yang adaptif dan maladaptif. Adaptif itu dia konstruktif, baik komunikasi, pemecahan masalah, relaksasi untuk mencapai keseimbangan ya gitu ya. Sedangkan maladaptif itu misalnya menghindar, bekerja atau makan secara berlebihan.
Sedangkan strategi coping kita itu ada yang aktif gitu ya. Berarti bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap stres, seperti misalnya problem solving, meminta dukungan dari orang lain, realistis, dan kita berpikir secara positif. Dan ada juga coping yang menghindar atau avoidant. Jadi bagaimana kita menjauhkan diri dari sumber stres, misalnya seperti melakukan aktivitas atau malah menarik diri. Kita bisa menghindari misalnya dengan kesibukan lain ya. Jadi mirip dengan yang coping menghindari dia lebih kepada defense, mirip dengan defense mechanism gitu ya. Jadi misalnya kayak menarik diri, bersifat lebih emosional, makan yang banyak, atau menggunakan obat-obat penenang. Nah, yang coping aktif itu kita bisa pakai yang ada dua gitu lagi ya. Yang kita fokusnya kepada problem solving, atau yang berfokus pada emosi gitu. Lalu perlu kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi coping seseorang itu dilihat dari kecil gitu ya, dari masa masih bayi sampai dia dewasa. Itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi coping seseorang. Misalnya ada kesehatan fisik, keterampilan komunikasi atau bagaimana problem solvingnya, lalu cara pandang dan keyakinan, serta kepribadian seseorang. Tetapi semuanya itu didukung dengan parenting gitu ya, dari pola asuh dari orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait konsep stres dan mekanisme coping. Saya tidak terlalu menggali terkait defense mechanism, karena itu merupakan tugas dari teman-teman untuk mencari lebih banyak dalam tugas mandiri. Kita akan masuk pada topik yang berikutnya, pada pertemuan berikutnya, terkait pelayanan kesehatan jiwa pada saat bencana. Salam sehat jiwa.